Tapi ya mau nggak mau Mbak, jadi bapak saya tuh kena musibah itu kayak disiram orang. Tahu kasusnya Novel Baswedan? Ya sama. Jadi sampai yang bapak tuh nggak bisa ngelihat. Itu tuh waktu subuh mau berangkat ke masjid, jadi nggak tahu orangnya itu siapa. Tiba-tiba aja disiram gitu. Udah bapak ya teriak-teriak gitu kan, sakit-sakit kayak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya tutup karena harus jagain bapak di rumah sakit kan. Perkenalkan, nama saya Nia. Alamat saya ada di Jalan Sumber Jiput nomor 59 Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri. Umur saya 33 tahun. Saya owner dari Seblak Inces Kediri. Latar belakang saya sebenarnya bukan ibu rumah tangga sih Mbak, saya pekerja dulu gitu. Jadi saya dulu juga pekerja kantoran, cuma karena mungkin sudah lelah, sudah bosan juga itu, akhirnya mencoba untuk buka usaha ini, dan alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Waktu dulu tuh karena waktu itu saya penyuka seblak. Dulu belum banyak yang terkenal di sini kan, baru masuk awal-awal di Kediri tuh seblak cuma ada dua macam, dua outlet gitu. Seblak ini sama seblak itu ada. Nah itu waktu itu saya sering beli terus kan kok enak ya, kan saya suka pedes gitu loh Mbak. Jadi ini enak ya, kayak hujan-hujan sangat-sangat gitu. Terus ini makanan dari mana kan? Terus saya searching di di Google, di YouTube. Oh ternyata makanan dari Bandung kan gitu kan. Akhirnya kenapa kok saya beli ya? Karena kalau beli kan ini kan sekali satu porsi itu kan mahal ya Mbak. Maksudnya ya nggak mahal-mahal banget, cuma kalau saya belinya tiap hari kan ngerasa gitu loh. Jadi ini satu porsi kalau nggak 15.000 sampai 20.000 kan. Padahal ini cuma kerupuk. Ini kerupuk kan biasanya kan murah gitu kan. Terus akhirnya coba bikin sendiri gitu, Terus sama suami juga didukung, ya udah coba aja. Kebetulan suami juga suka ya gitu kan. Coba sendiri aja. Awal Mbak bikin itu tidak sesuai ekspektasi karena lihatku kan di YouTube, terus resep juga di YouTube, jadi kayak nggak sama gitu loh, kok rasanya kok kayak gini ya, kok nggak sesuai sama yang ada di YouTube, kayaknya enak tapi kalau dibikin sendiri kok nggak enak gitu kan, rasanya kayak gini. Akhirnya coba-coba ngeracik, jadi tak tambahin bumbu sendiri gini-gini. Nah yang pertama ngerasain tuh suamiku gitu, tak tanyain enak nggak? Oh iya enak, ini lumayan nih daripada yang kemarin kan gitu kan. Oh iya tahan. Terus akhirnya coba bumbunya itu aku lihat-lihat, oh ini segini. Jadi setiap hari coba tak bikin lagi, akhirnya kan hafal tuh Mbak, tiap sendoknya berapa, akhirnya ya sudah coba tak patenkan itu bumbunya, jadi nanti tiap ngeracik ya segitu gitu. Sampai kalau memang benar-benar yang nggak ada rasanya atau mungkin yang nggak enak atau mungkin kepedesan atau itu tak buang sampean. Jadi karena kan memang kayak kalau dimakan kan nanti takutnya malah tak kasihkan ke orang lain, takut nanti kenapa kan jadi saya yang jadi. Jadi yang mulai dari yang original, maksudnya yang isiannya cuma seblak sama makaroni, terus yang isiannya sama sosis. Jadi dulu tuh nama-nama yang ada di Seblak Inces tuh dulu ya memang ngeracik sendiri. Jadi maksudnya namai sendiri. Kita yang nggak ngikut-ngikut yang lain kan, dulu kayak yang lain kan kadang ada ya seblak sosis, seblak bakso kan gitu. Nah itu yang aku yang bikin singkat-singkatan kayak gitu. Nanti isiannya seperti ini. Jadi ya agak ribet juga sih ngomongnya, cuma pas waktu itu emang ini aja biar orang tuh penasaran ini apa sih kok
kok tulisannya kayak gini, kok ini artinya apa gitu kan. Jadi yang bikin orang tuh, loh itu shawarma itu apa ya, sebelah telur makaroni kan bilang gitu. Jadi yang memang belum ada, awal-awal tuh belum ada yang kayak gitu. Ini ya agak kaget itu waktu ini si Happy Asmara. Nah itu kan yang dia kan yang artis terkenal gitu kan ya, tapi dia rumahnya Kediri dan dia beli seblak gitu loh. Posisi waktu itu yang beli itu adiknya. Nah anak-anak tahu itu, terus anak-anak tahu ini kan adiknya Happy Asmara kan gitu tuh. Tapi udah kasih free aja kan tak bilang gitu tuh. Nanti coba aja, terus minta tolong di tag. Pikirku ngeteknya itu di ini apa namanya, di IG-nya adiknya itu. Ternyata yang ngetek Happy Asmaranya sendiri gitu. Jadinya kan aku udah nggak perlu biaya endorse, tapi udah di endorse sendiri gitu loh. Kalau sekarang udah ada 4, tapi yang 3 yang lola saya, yang 1 yang lola ibu. Ibu dulu tuh, ya ibu sampai sekarang masih ngajar sih, masih ngajar TK, jadi guru. Awalnya dulu ibu tuh nggak mau buka ini ya, bukan nggak mau sih, tapi aku ribet gitu kan, aku udah repot di rumah. Nah, terus sama bapak, jadi bapak dulu tuh yang nentang aku gitu loh Mbak. Jadi nentang, kamu kenapa kok keluar kerja gitu, kamu mau kerja apa gini. Terus aku mau usaha Pak gitu kan. Usaha apa ya, cari kerja tuh sulit ya, karena memang bapak saya sama ibu kan kerja kantoran semua gitu. Satu ibu guru, yang bapak kan di dinas gitu kan. Jadi yang benar-benar yang nggak mau kalau anaknya tuh nanti takutnya susah ya gitu. Nah kebetulan pas itu pikir saya, udah Pak pokoknya sampean dukung aku aja, bapak dukung aku, nanti aku yang bisa sukses, nanti bapak biar seneng kali ya gitu kan. Terus ya udah mulai jalan kan Mbak. Terus ibu tak bilang, ibu udah buka aja, bapak kan mau pensiun, nanti bisa buat tambahan kan gitu. Bukanya sore aja. Lah bumbunya gimana? Ya bumbunya semua dari aku. Jadi yang ngelola semua kan saya yang dulu awal. Sebenarnya terlalu deket sih Mbak jaraknya sama rumah yang outlet 1 itu kan. Terlalu deket, cuma udah nggak apa-apa biarin aja, nanti terserah orang belinya di mana kan bilang gitu. Akhirnya ibu saya ajarin bumbunya, terus daripada nanti kalau saya yang ngelola terus kan ibu dapatnya sedikit, aku gitu. Ini awal-awal tak kelola, nanti setelah itu ibu kelola sendiri ya. Terus ibunya ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya sampai sekarang ya yang ngelola ibu sendiri. Jadi waktu saya buka awal 2 bulanan lah Mbak, 2 bulan apa 3 bulan ya, itu bapak saya kena musibah. Nah aku mikir, aku baru buka masa harus tutup lagi kan gitu. Tapi ya mau nggak mau Mbak, jadi bapak saya tuh kena musibah itu kayak disiram orang. Tahu kasusnya Novel Baswedan? Ya sama. Iya, bukan air keras sih Mbak. Air apa? Jadi sampai yang bapak tuh nggak bisa ngelihat. Itu tuh waktu subuh tuh mau berangkat ke masjid, jadi nggak tahu orangnya itu siapa. Tiba-tiba aja disiram gitu. Udah bapak ya teriak-teriak gitu kan, sakit kayak gitu. Ya udah, itu tetap 2018 waktu awal buka, terus Desembernya itu, November ke Desember, akhirnya ya mau nggak mau saya tutup karena harus jagain bapak di rumah sakit kan. Disiram pakai apa Pak? Kayaknya sih kalau orang bilang itu air aki. Kalau air keras sih langsung buta Mbak kalau air keras, tapi itu bapak posisi masih bisa ngelihat, cuma kayak merem gitu. Nggak bisa ketemu. Itu yang saya sayangkan, karena kepolisian kok nggak bisa nemuin. Karena kan memang seharusnya harus ditangkap, tapi karena nggak ada CCTV. Nah terus akhirnya kan kurang buktinya gitu. Kita yang lacaknya yang bingung juga, karena posisi kan masih sepi tuh Mbak, jam segitu loh, jam 4 pagi. Ya nggak tahu juga, mungkin orang dendam atau gimana, juga nggak tahu. Sampai sekarang pun juga nggak ketemu. Sampai sekarang bapak yang udah nggak ada gitu loh, maksudnya udah meninggal, tapi orangnya nggak ketemu juga. Kalau senengnya apa ya, mungkin yang sebelah saya itu bisa disukai sama banyak orang, kayak gitu, bisa nerima di lidah orang. Terus banyak yang
yang tanya saya, Mbak di franchise enggak kayak gitu. Ya seneng juga sih, kadang pengen juga franchise, tapi gimana ya, bumbunya ini belum bisa aku patenin kan kayak gitu. Maksudnya kalau tak kasihkan resep ke orang tuh takutnya nanti rasanya beda kayak gitu. Terus ada yang, Mbak buka di sini dong. Dia yang minta yang dibuka di luar kota, di Surabaya, Malang, sampai Jakarta juga. Ya Allah, di sana tuh gudangnya sebelah loh, kok suruh buka di sana gitu. Kayak gitu, tapi nggak ada yang enak, Mbak. Soalnya main ke Kediri tuh pas pulang liburan hari raya. Nah, itu dia tuh yang bisa ngerasain franchise tuh pas hari raya aja. Kayak gitu. Kalau semuanya 500 ada, Mbak. Atau satu pusat pasti situ. Meskipun sini udah tak bukain, tempatnya lebih nyaman, nggak tahu kenapa ya, yang di sana tuh lebih ramai ketimbang yang di sini gitu. Pengennya seperti itu sih, Mbak. Jadi kayak lebih ke kafe, jadi pengennya tuh bisa buat tongkrongan juga. Nanti kita bisa nambah menu-menu yang lain kayak gitu. Pengennya seperti itu. Cuma terkadang saya kendalanya kan mungkin di pegawai saya kan cewek semua, jadi yang kayak bikin kopi kan juga belum bisa gitu. Kalau suami kan pengennya coba nanti bikin kopi gitu. Dulu sih awal-awal pengennya kayak gitu, maksudnya ditambahin menu lain seperti kopi kayak gitu. Cuma kok kayaknya sih belum terrealisasi. Nggak pernah. Jadi kayak diajakin sama temen, kamu ikut komunitas UMKM gitu. Belajarnya gimana, di mana gitu kan, gabungnya gimana kan gitu. Jadi kayak yang nggak tahu gitu loh, Mbak. Ya kalau bisnis sih belum ini sih aku, Mbak. Belum pernah belajar kayak gini. Cuma memang suamiku kan dulu kan juga buka kayak rental PS, terus ada warnet juga. Tapi itu kan yang dulu yang masih musim-musiman ya, Mbak ya. Kalau sekarang kan udah jarang karena kan HP sudah lebih canggih kan kayak gitu. Jadi lama-lama juga redup kayak gitu. Orang-orang juga anak-anak kecil juga mainnya juga HP. Jadi yang kayak ya udahlah, memang nggak jalan, ya udah kayak gitu, kerja kantoran kayak gitu. Oh ya, kalau untuk awal kita kan buka lowongan gitu pasti kita interview dulu. Nanti ketika udah diterima, trainingnya itu 3 bulan awal sama jadi totalnya 6 bulan, Mbak. Trainingnya ya total 6 bulan, nanti 3 bulan awal, terus nanti 3 bulan yang kedua. Kenapa kok 3 bulan awal? Kan 3 bulan awal itu nanti itu saya fokuskan 1 bulan pertama di packing, nanti 1 bulan lagi dimasak, 1 bulan lagi di kasir. Nah nanti setelah 3 bulan selesai, 3 bulan lagi nanti training, itu udah tak rolling udah siap. Jadi mau dimasak, mau di packing, mau di kasir itu udah siap. Karena kan 3 bulan awal sudah difokuskan 1 bulan itu gitu. Jadi tiap 1 bulan sekali kita adakan meeting nanti kita evaluasi seumpama kalau pelayanan ke pelanggan gimana, terus ada kendala-kendala apa enggak, terus komplain-komplainan dari pelanggan seperti apa, nanti kita bahas semuanya. Atau mungkin dari kerja tim ada yang salah satu karyawan yang mungkin gini lemot atau gimana, nanti tetap kita meeting itu ya, di briefing. 1 tahun kita buat kayak greeting gitu ya, Mbak ya. Nah, itu 1 tahun sekali. Kalau tempatnya sih random ya, jadi kayak ini ke Malang gitu ya tahun ini, nanti tahun depannya kemana ya gitu-gitu sih. Nah alhamdulillah kemarin beneran, Mbak, tapi alhamdulillah kemarin pandemi itu kita nggak sepi, Mbak. Iya, kita tuh aku ngerasa sepi tuh kita pas puasa Ramadan, pas bulan Ramadan kerasa banget. Jadi kan kita yang buka dari pagi sampai malam, terus pagi yang sampai siang itu sampai sore itu sepi gitu, Mbak. Karena kan memang puasa ya. Cuma kalau aku yang buka sore, nanti anak-anakku ngapain kan? Pegawaiku ngapain kalau aku buka sore kan gitu kan. Apalagi kalau tak kumpulin jadi 1 shift itu kan banyak tuh, Mbak. Katakan pagi 4, terus siangnya 4, tak jadikan 8 orang, terus 8 orang tuh ngapain aja kan gitu kan. Akhirnya ya udah buka pagi aja nggak apa-apa. Tapi yang bener kerasa banget kalau puasa tuh memang sepi. Tapi yang pandemi kemarin alhamdulillah tuh malah rame tuh yang mungkin di Gojeknya.
kan mungkin kan banyak orang yang keluar rumah kan males, males terus takut ini kan, jadi ya udah mereka yang ordernya lewat ojol-ojol kayak gitu. Nah belum lagi kalau dia yang dilayani yang apa ya kayak lama, nah pasti marah-marah Mbak itu. Drivernya pelanggannya diem aja, nggak ada yang marah, drivernya yang marah. Dia yang harus cepet-cepet. Di sini kalau nunggu setengah jam dia pasti yang marah. Kok lama sih Mbak? Gini. Ini kan aku harus apa kayak kalau kayak gini kan tadi aku udah dapat orderan lain kayak gitu. Jadi kayak dulu yang di hotel 1 itu kan pernah tuh Mbak. Jadi yang drivernya tuh sampai marah-marah karena apa? Suruh nunggu 2 jam. Saking antrinya gitu kan. Suruh nunggu 2 jam. Dia yang nggak mau. Ya udah Pak cancel aja. Bilang gitu kan. Tapi yang dianya nggak bisa di cancel Mbak, yang memang bisa cancel customernya. Ya coba bilang aja Pak kayak gitu. Soalnya sini juga nggak mau resiko kayak gitu. Nanti takutnya kelamaan bapaknya yang marah-marah kan otomatis. Dan sering banget Mbak berantem sama driver. Ya mungkin lama, juga mungkin estimasi waktunya kita yang bilangnya kurang lebih 1 jam, kurang lebih ternyata lebih lama lagi kayak gitu. Atau mungkin yang kadang anak-anak yang kita kan kalau order kan pakai kertas itu ya Mbak ya, kita nyentelinnya mungkin keliru, akhirnya dia yang nunggu, loh aku yang duluan kok dia yang dipanggil duluan kayak gitu, akhirnya dia yang kayak marah-marah gitu. Iya kayak gitu, kendalanya seperti itu sih Mbak. Kadang sampai dulu tuh pernah Grab itu tak matikan, jadi tak matikan aplikasinya, diprotes sama driver. Ini gimana ya? Sekarang dinyalakan marah, dimatikan marah, kan bingung jadi kayak gitu Mbak. Jadi sampai yang ini dimatikan yang seminggu atau berapa itu sama driver. Mbak kenapa kok mati, aku nggak dapat orderan sini. Saya tanya aja Mas sama ya sama Grabnya lah begitu kan. Terus sampai saya ditelepon sama pihaknya Grab, kenapa kok dimatikan? Oh ya ini gimana nih drivernya kan marah-marah gitu. Coba ini minta ininya kayak nomornya drivernya gitu loh Mbak. Nanti dilaporin kayak gitu lah. Udah Pak nggak usah aja kayak gitu. Tapi dinyalain ya Bu ya, soalnya drivernya banyak yang komplain kenapa kok tutup kayak gitu. Ya udahlah nanti ya gitu. Kalau masalah konsep-konsep gini tuh kalau saya nggak dibantu sama suami juga nggak bisa sendiri Mbak kayak gitu. Karena kan kalau kadang itu kalau suami saya tuh kayak jadi gini, mesti diskusi Mbak saya sama suami itu. Kadang gini, itu dure nanti di atasnya tuh kalau hujan mesti ini basah loh kayak gitu. Ditutupin lagi ndak? Dianu lagi ndak? Terus kayak masalah pagar kayak gitu. Terus atau mungkin masalah yang di outlet 1 itu kayak lampu-lampu itu gimana, dan itu alhamdulillahnya suami saya tuh bisa masang sendiri gitu loh, kayak lampu-lampu yang nggak usah kayak gini tuh, jadi nggak usah yang manggil tukang gitu, udah dia yang diracik sendiri, dipasang sendiri, ya udah. Jadi ya alhamdulillah tuh ada dukungan dari suami gitu loh. Terkadang ya Mbak ya, kalau ada perempuan-perempuan yang di luaran sana, mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin dari saudara saya sendiri tuh ada. Jadi yang cowok itu kerja di luar, kerja mungkin ya sopir pribadi gitu loh Mbak. Jadi sedangkan yang cewek di rumah, dia pengennya jualan, tapi dia nggak didukung. Nggak didukungnya gimana? Kan sama-sama ini kan kerja. Katakanlah gini, dia buka warung. Nah, terus rombongnya tuh seperti ini, dia tanya sama suaminya, Pak ini rombongku gini. Alah manggil lo tukang lah kayak gitu. Dia juga gak bisa diajak ngomong gitu loh Mbak. Kayak, oh ini coba dibuatin gini loh, bagus. Yang namanya cowok kan harusnya pasti paham tuh. Atau kalau nggak paham, carilah di Google atau di bantu, maksudnya ngasih masukan gitu kan. Biar kayak gitu kan istrinya jadi semangat kayak gitu. Tak dukung kamu nanti jualan kayak gitu kan. Jadi kan lebih ada ini supportnya, saling support gitu loh Mbak. Kalau kayak gitu tuh pasti istrinya males Mbak. Beneran toh. Kalau nggak ada support dari orang terdekat kan, istilahnya kan orang yang tiap hari tinggal bareng, terus dia yang cuek aja nggak mau ngomentarin apa, pasti males Mbak. Mau bantuin cari nafkah lagi itu loh, males kayak gitu. Padahal niat kita tuh sebagai istri tuh pengennya juga bantuin gitu loh, bantuin cari nafkah biar anak-anak kita tuh juga bisa
kalau pengen apa tuh sudah nggak usah ini ya, sekolah pun juga yang bagus kayak gitu sih. Jadi yang kita nggak usah tanya ke apa, kamu punya uang nggak buat nyekolahin anak kita gini-gini, terus dia yang ini uangnya cuma buat makan, cukup buat makan kayak gitu kan juga kasihan tuh Mbak, kayak gitu. Dan beda lagi kalau yang istrinya bisa bantu kerja, ini aku udah sedikit tuh bisa nanti untuk tiap bulan buat sekolahin anak kita di sini kayak gitu. Ini papamu belum gajian kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang kadang tuh kasihan Mbak, lihat anak-anaknya kayak gitu tuh, karena mereka yang pengennya tuh sebenarnya pengen lain-lain, tapi karena keterbatasan keuangan jadi kayak tertunda gitu. Dulu tuh karena saya ngerasain sendiri Mbak, jadi anak yang pengen ini pengen itu, terus yang nggak punya uang kayak gitu sudah pernah ngerasain, kan nggak dikasih sama ibunya kayak gitu udah pernah ngerasain. Jadi setidaknya saya punya anak sekarang tuh jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau bisa ya kalau memang itu enggak baik tetap kita larang, tapi kalau itu selama kita bisa mengusahakan apa yang dia pengen, kita harus dukung kayak gitu. Dan para wanita di seluruh Indonesia aja ya, kalau bisa, kalau memang nggak bisa kerja di luar, maksudnya di perkantoran, bisa coba usaha kecil-kecilan seperti online. Dari dulu tuh Mbak ya, saya tuh kerja kantoran tapi juga kerja online juga. Entah itu jualan baju, jualan kosmetik seperti itu, karena memang suka gitu loh, suka jualan, ada kesenangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak jualan tuh oh enak ya, dapat keuntungan sedikit pun, tapi sedikit-sedikit kan bisa disisihkan, jadi nanti lama-lama juga banyak kan kayak gitu. Terus kita yang promo-promo kayak gitu-gitu kan jadi orang menarik kayak gitu, pengen beli. Nah makanya kalau bisa mungkin wanita tuh ya memang sih wanita tuh ngurus rumah biar bersih, biar rapi kayak gitu. Tapi kan ada waktu-waktu senggang, mungkin senggangnya tuh 1-2 jam lah gitu. Ya cobalah kalau memang nggak mau apa ya Mbak, kayak ini loh, kolaan apa namanya itu, kayak kolaan gitu, dropship bisa kayak gitu. Jadi kan sudah ada di Shopee, Tokped, Lazada, itu kan semuanya bisa. Jadi kita yang beli sepatu tapi nggak dikirim ke kita dulu, langsung dikirim ke pelanggannya, tapi kita yang dapat keuntungan ya mungkin sedikit, tapi kita kalau banyak yang order kan otomatis lama-lama juga banyak kayak gitu. Berandai Anda itu gini, seandainya nanti ini terus kemudian nanti bilangnya gini, nanti belum rugi, nanti kalau sepi gimana kan kayak gitu kan. Nah mending itu dihilangin dulu, yang penting kita usaha dulu, gimana supaya kita ngembangin usahanya biar rame kan kayak gitu kan. Jadi kita coba marketingnya di medsos, kita udah disediakin platform-platform yang mungkin yang bisa buat usaha kita bisa berkembang kayak gitu. Jadi yang lebih positif thinking aja lah gitu. Jadi jangan takut, intinya kita coba dulu, nanti pasti kalau udah kita nemuin jalan udah enak wes, jalannya pasti lurus aja. Kalaupun berliku paling ada polisi tidur gitu aja sih. nggak yang ini. Aku dulu awal itu nyebarin berapa porsi seblak itu udah biasa. Dari teman kantor suami mau bawa berapa, 20 bawa aja, 20. Udah nggak bayar itu Mbak, udah. Terus ada teman-temannya ibu mau nyobain, pengen nyobain nggak apa bawa aja. Ada teman-temannya datang, udah bawa aja nggak apa. Dulu awal-awal seperti itu Mbak. Bahkan sampai sekarang pun kalau ada mungkin temennya, suami atau mungkin yang kayak saudara-saudara kemari gitu ya, udah nggak apa-apa ya udah bawa. Makanya kan kemarin pas buka outlet kita ada free 100, ya udah sebarin aja 100, nggak masalah. Itu kan sebagai bentuk kita syukur ya Mbak ya. Jadi kayak lebih biar orang-orang tuh tahu, oh ini ada makanan gratis, coba ya kalau enak nanti bisa diulang lagi, beli lagi kan kayak gitu.
udah pengen buka usaha kecil-kecilan gitu kan, yang di rumah, usaha rumahan kayak gitu. Kalau motivasi saya karena memang sudah berkembang ya, jadi ya saya sebenarnya pengennya ngembangin usaha ini, terus pengen buka lapangan kerja untuk anak-anak yang mungkin butuh, apalagi anak-anak IAIN tuh kan yang kuliah butuh yang part time ya Mbak ya. Jadi mereka yang mungkin bisa buat bantu bayar kos kayak gitu kan. Jadi saya yang di sini ya tetap pengen apa ya, membahagiakan orang lain ya enggak lah. Kayaknya enggak gitu amat kayaknya. Ya enggak sih, pokoknya motivasi saya ya pengennya ya tetap lancar usahanya ini, kalau bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih ke apa namanya, ke kota-kota lain ya alhamdulillah. Kalau memang bisa seperti itu ya mimpinya ya Mbak ya. Kalau motivasi saya sih nggak ada, ya pengennya ya kita di sini sama-sama kerja, namanya untuk menghidupi setiap harinya kita, yang untuk makan, untuk apa ya, kebutuhan sehari-hari kayak gitu sih sebenarnya. Ada tetap progres. Jadi saya yang menyediakan hand sanitizer, terus anak-anak juga tak suruh pakai masker juga. Jadi yang tetap protek banget, karena kan kemarin tuh tak tanya ini, kamu apa tetap pakai masker ya nanti kalau pas jualan, karena nanti takutnya ada Satpol PP atau mungkin dari pihak pemerintah yang lewat, nanti takutnya mereka mampir, jadi kita yang ditegur kayak gitu. Jadi tetap prokes gitu. Ya itu Mbak, aku tetap angan-anganku tetap Seblak Intis ini bisa sampai keluar kota gitu. Jadi apa ya, kalaupun memang nggak bisa dibukakan outlet di luar kota, bisa dalam bentuk frozen. Nah itu yang aku masih nyari-nyari, maksudnya gimana supaya aku bisa jualin itu dalam bentuk frozen, nanti bisa dikenal di luar kota. Jadi mereka yang mungkin dari luar kota tuh nggak harus jauh-jauh ke sini untuk beli, tapi mereka bisa online, mungkin bisa saya promo di Shopee atau di Tokped kayak gitu sih. Angan-angannya seperti itu, tapi dari dulu kita yang nyari bumbunya, yang ngepas tuh gimana ya, kita masih belum ini. Terus kendalanya itu yang di kerupuk Mbak. Nah kerupuk itu sulitnya gini, kalau yang aku di sini tuh kan kerupuknya kan aku rendam. Nah takutnya kalau aku pernah nih, namanya juga eksperimen kan, pengen coba-coba seblak lain lah Mbak kan gitu kan, yang kemasan. Tak coba yang apa namanya, kerupuk yang dimasak langsung tanpa direndam dulu. Itu ternyata keras. Tetap keras meskipun kita yang rebusnya itu yang lama gitu, tetap keras. Jadi gimana ya bilangnya ke pelanggan, caranya masak tuh seperti ini gitu loh. Jadi yang masih aku jadi PR itu, kalau bumbu sih insya Allah nanti ngikut lah, bisa mungkin kita racikan. Tapi kalau yang kerupuknya ini kadang soalnya kan pelanggan juga nggak mau tahu, nah ini yang di sana lo enak pas dimasakin langsung, tapi kok pas dibungkus gini kok kerupuknya kok jadi kerah gitu. Sebenarnya kalau lain sih pengen buka selain seblak gitu juga ada sih Mbak, keinginan, entah itu apa kayak kafe atau mungkin usaha-usaha lain yang pertokoan kayak gitu tetap ada, cuma masih dalam daftar aja. Belum yang kita yang rinci ini butuhnya apa aja, nggak daftar aja gitu kan. Tapi ya semoga di tahun-tahun berikutnya punyalah usaha-usaha lain yang mungkin bukan di bidang kuliner seperti itu. Coba nanti kita pikirkan lagi gitu. Kalau ini settle ya betul.